Yang ana maksud mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo, kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Fagi, Amul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kita ada data tentang silsilahnya Genggong yang bersambung kepada, katanya ada di kami di Naqabah Wali Songo, namanya Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, adalah lembaga pencatat keturunan Wali Songo. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Sayyid Abdurrahim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Fadlullah bin Sayyid Zainal Abidin alias Sunan Talim bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Sunan Giri ke atas datanya ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhansa dan Setan Air di mana saja Anda berada. Makin menarik saja ya soal ramainya masalah habaib. Dan ini luar biasa telah memaksa untuk kemudian kita betul-betul menalar ya bagaimana argumentasi-argumentasi yang disampaikan yang muncul ke permukaan. Demikian pula bagaimana rujukan-rujukan kitab maupun manuskrip-manuskrip yang kemudian satu persatu mulai muncul ke permukaan. Apa yang mereka selama ini simpan rapi ya terpaksa harus dimunculkan demi mengungkap sebuah kebenaran dan kemudian ya membantah ya sejumlah informasi-informasi yang tidak punya dasar yang kuat. Dan kali ini ya luar biasa, seorang ulama keturunan Wali Songo ya lagi-lagi angkat bicara dan menjelaskan runut garis keturunan Wali Songo. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya Habib Bahar dengan berapi-api begitu meledak-ledak bahwa ya dia meminta keturunan Wali Songo ya agar memprotes Kiai Imaduddin Usman karena meragukan ya ketersambungan nasab ya habaib khususnya pada Imam Ubaidillah. Sementara dia menurutnya Wali Songo itu habaib ya, harusnya keturunannya protes ke Kiai Imad ya karena telah menafikan ya Wali Songo itu bukan suriat Nabi karena tidak mengakui Ubaidillah ya, karena menurutnya bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Malik Said Malik Asmat Khan bin Alwi ya Amul Faqih. Itu menurutnya Bahar bin Smith. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai dari Naat ini ya, ketua dari Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, itu menyampaikan dengan runut ya garis silsilah Wali Songo ya. Ya, Ainul Yakin ini itu jalurnya dia sudah telusuri ya, bahkan sampai kepada negeri asal datutnya yakni Irak, Basra, hingga sampai ke Maroko ya, lewat lembaga-lembaga yang mencatat atau Naqabah Ansab ini, itu jalurnya ternyata sampai kepada jalur Sayyidina Hasan. Jadi dia ini jalurnya bukan lewat Sayyidina Husain sebagaimana yang teriakkan oleh Habib Bahar bin Smith. Jelas bahwa kiai-kiai keturunan Wali Songo itu bukan Ba'lawi. Sepakat dengan apa juga yang disampaikan oleh, senada dengan apa yang disampaikan oleh Syahid Sulfikar ya, bahwa dia punya pencatatan tersendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ya ulasan dari Kiai Ketua Naat ini. Mari kita simak sama-sama. Yang ana maksud mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo, kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Imad? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Fagi, Amul Fagi bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari
Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah, sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khayyiduddin mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah Tisa Naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Baik, terima kasih karena kita ada data tentang silsilahnya Genggong yang bersambung kepada Putu Haji Toket dengan rincian adalah Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Khayyiduddin bin Abdullah. Ini datanya ada di Genggong. Di cross check di Madura ternyata betul Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Alawi bin Said Abdurrahim Puja Haji Toket, datanya ada di Madura. Nah, sedangkan Puja Haji Toket ke atas ini, Buyut Haji Toket ini datanya ada di kami di Naqobah Wali Songo, namanya Naat, Naqobah Ansab Auliyah Tis'ah, adalah lembaga pencatat keturunan Wali Songo. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Said Abdurrahim bin Said Abdullah bin Said Sulaiman bin Said Fadlullah bin Said Zainal Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Sunan Giri ke atas datanya ada di mana? Kami dapat di Serat Panangan, Tepas Darah Dalam Jogja, datanya ada di Yogyakarta sana. Rinciannya adalah Sunan Giri putra Maulana Yakub alias Pangeran Wali Lanang bin Syekh Maulana Ishak ada di Malaka. Nah, ini ada yang data di Serat Panangan. Kemudian Syekh Maulana Ishak ini kemana nasabnya? Ternyata di Malaka ditulis Syekh Maulana Ishak bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'ib terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ini datanya ada di mana? Datanya ada di Naqobah Ashraf di Basrah, Irak, dan datanya ada di Naqobah Maroko. Jadi saling ada keterkaitan. Genggong diakui oleh Madura, Madura diakui oleh Jogja, Jogja Madura diakui oleh Naat, lembaga Naat, Naat diakui oleh Jogja, Jogja diakui oleh Malaka, Malaka diakui oleh Irak sebagai ahlul balad atau tempat kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Karena ini teori, data ini kan teori, butuh uji kebenaran melalui uji genetika. Karena silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau, yang diuji ini ada big YDNA, ada YDNA. Ada di big di DNA itu ada YDNA, ada MTDNA. YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Kiai Hasan Saiful Islam bin Kiai Hasan Saiful Rijal bin Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Khayyiduddin bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Ali bin Puja, terus ke atas laki-laki. Itu iya, semakin jelas dan terang bagi kita semua, ya. Akhirnya hirup pikuk masalah habaib ini dan polemik bahwa Wali Songo itu terputus keturunannya yang viral gara-gara Habib Bahar bin Smith mengeluarkan sebuah statement bahwa menurutnya Wali Songo itu habaib, tetapi keturunannya terputus. Ya, bahkan dia katanya itu tidak mau meralat pernyataannya karena dia membaca surat, ya, surat edaran, ya, menurutnya dari Rabitah Alawiyah. Dan ternyata ya, para keturunan Wali Songo itu merespon dengan sangat ilmiah, dengan penuh menampakkan keulamaan mereka, keilmuan mereka dengan tidak mau berdebat kusir, tetapi justru memperlihatkan sejumlah data-data, ya, pencatatan mereka. Mereka bisa merunut dia garis nasab para Wali Songo dari keturunannya yang sekarang terus ke atas hingga sampai kepada Sayyidina Hasan yang merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita semua tercerahkan, ya, dan semakin nampaklah bahwa kiai-kiai di Nusantara ini, khususnya pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang tak lain adalah keturunan para Wali Songo yang nasabnya bersambung kepada Nabi, artinya dia zuriat Nabi, betul-betul lebih memperlihatkan sebuah kedalaman ilmu, menampakkan bahwa mereka itu memang seorang ulama yang mewarisi ilmu Rasulullah Muhammad SAW, mewarisi akhlak Nabiullah Muhammad SAW. Mereka tak pernah berteriak, nasab saya bersambung kepada Nabi. Tetapi ya, umat Islam tahu
bahwa beliau keturunan Wali Songo, dan Wali Songo ini adalah suriat Nabiullah Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa menilai sebenarnya siapa sih di antara mereka yang memang bisa menjadi teladan bagi kita umat Islam di Indonesia, dan bahwa para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren ya yang selama ini mungkin ya disindir-sindir oleh sebagian ya oknum-oknum ya karena dianggap mengaku keturunan Nabi padahal tidak diakui oleh Rabita Alawiyah, kemudian menjadi terjawab sudah. Dan ini adalah sebuah tamparan menohok ya, khususnya ya tentu mereka-mereka yang selalu berteriak-teriak Wali Songo itu terputus, keturunan Wali Songo tidak terdaftar di Rabita dan sebagainya, akhirnya mentah dengan sendirinya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya ya, dan akan terungkap ya, akan nampak siapa sebenarnya yang gegabah ya, siapa yang ceroboh ya. Pada akhirnya mereka akan malu sendiri ya. Dan kita pun ya sekali lagi mendapatkan pencerahan. Dan nyatalah bahwa kiai-kiai pimpinan pondok pesantren itu betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama yang meneladani ilmu dan akhlak baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.